Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dan buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita mempunyai kehidupan yang sederhana, sehingga kehidupan kita itu dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Seperti Yesus pada saat dia berada di dunia ini, dia hidup di keluarga yang sangat-sangat sederhana, sehingga dia dapat menyinarkan kasih Kristus dimanapun dia berada, sehingga teladannya itu menjadi contoh bagi setiap umat manusia. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya supaya kita dapat menghibur yang lain. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Banyak pekabaran, penghiburan diberikan kepada gereja oleh para nabi dahulu kala. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, merupakan tugas Yesaya dari Tuhan. Dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang-orang percaya sepanjang abad-abad yang berikutnya. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, bagaimanapun anak-anak Tuhan dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjian-perjanjiannya yang pasti. Dengan iman mereka telah memandang ke depan kepada saat ketika ia akan menggenapi kepastian itu kepada gerejanya. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 306 dan 307. Ya, jadi di sini kita kembali diingatkan ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana Tuhan kita sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Bagaimana dia telah direndahkan oleh manusia, dia telah dianiaya, dia telah ditinggalkan. Ya, bagaimanapun anak-anak Tuhan dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjiannya yang pasti. Ya, jadi jangan pernah kita ragu untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah pada saat kita mempunyai penyerahan sepenuhnya, dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Inilah janji Tuhan. Ya, bila mana kita mau dilatih kehidupan kita, kita mau menerima akan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Disitulah dia akan memberikan kita suatu kekuatan untuk terus maju, untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kita suatu kekuatan itu yang belum pernah kita alami. Dia akan memberikan kita suatu pengalaman berjalan bersama-sama dengannya, supaya kita dapat kembali diberikan kesanggupan untuk melewati itu semua. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan. Ya, kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan itu. Pada saat Yesus berada di dunia, dia juga mengalami kekecewaan, kesengsaraan. Dan kita pun tidak akan lepas dari itu. Itulah yang akan melatih kita untuk mempunyai hati yang baru. Melatih kita supaya kedagingan kita ini dikikis, digantikan dengan karakter Kristus. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa Tuhan kita sudah melewati terlebih dahulu dan dia akhirnya menang.
Dia juga atau Yesus manusia biasa, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi di dalam semuanya itu dia kembali lagi menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia dapat melewati itu semua. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan minum cawan yang pahit, mengingat tangan Bapa yang menahannya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Ya, jadi apa yang kita sudah terima saat ini, itulah kebaikan yang Tuhan berikan. Kita sudah merasakan ya akan udara yang segar yang Tuhan berikan. Kita merasakan angin sepoi-sepoi yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Matahari yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Hujan yang Tuhan sudah curahkan ke dunia ini. Sehingga kita merasakan akan kasih-Nya. Itulah yang harus kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kita hal-hal yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya seringkali kita tidak sadar. Ya seringkali kita melupakan Dia. Tetapi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita. Supaya kita boleh bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi. Sehingga di dalam setiap rasa syukur yang kita sudah berikan kepada Tuhan, disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada kehidupan kita. Bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Memberikan kita hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi katakan, tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita. Baiklah kita mau mempunyai kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, jadi itu Tuhan, Bapa kita, sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Karena Dia sangat mencintai kita, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan noda ini. Ya biarlah kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Terus mau dilatih kehidupan kita untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi hari demi hari. Bahkan di malam kesengsaraan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur. Ketika kita mengingat kasih kepada kita yang diungkapkan oleh salib Golgota. Testimony for the Church, jilid 5 halaman 316. Jadi bila mana kita menghadapi permasalahan, aniaya, kesengsaraan dalam kehidupan kita, kembali lagi kita mengingat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Di bukit Golgota itu, Dia telah mencurahkan darahnya. Ya jadi kita ini ya belum mengalami kesengsaraan yang Yesus alami. Ya tetapi pada saat kesengsaraan itu datang kepada kita, Dia berjanji Dia akan memberikan kita suatu penghiburan. Ya walaupun seolah-olah kita menganggap bahwa kita sudah jatuh, bahwa kita sudah tidak sanggup lagi, tetapi di ketidaksanggupan kita, di titik yang terendah di dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan ingin memakai kita. Disitulah Tuhan ingin memanggil kita. Tuhan ingin memeluk kita. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang dibarui. Sehingga kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kelegaan tepat pada waktunya. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.
Yesaya 49 ayat 13 ya. Jadi inilah menjadi suatu pengharapan untuk kita, bahwa semua ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu yang begitu luar biasa. Kami di sini ya, kami berada di pegunungan. Ya, bagaimana kami merasakan ya bahwa kasih Tuhan itu berada di alam yang Tuhan sudah berikan untuk setiap umat manusia. Bagaimana angin sepoi-sepoi itu memberikan kesegaran di dalam kehidupan. Bagaimana kicauan burung itu memberikan kita suatu arti yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Bagaimana pepohonan yang Tuhan sudah memberikan perkembangan hari demi hari. Disitulah kita merasakan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Disitulah kita akan merasakan keajaiban demi keajaiban yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, semuanya ini kita tidak bisa beli, tapi Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma. Kalau kita mau, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan kita. Menjadi suatu renungan yang sangat indah pada saat ini. Satu renungan yang membawa ya pemikiran kita bahwa apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah jalani, kalau tanpa Tuhan maka semuanya itu sia-sia. Kalau tanpa Dia, maka kita tidak akan sanggup untuk menjalani itu semua. Meskipun pada saat ini, ya mungkin kita diterpa oleh berbagai masalah. Ya, kita tidak tahu apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita ambil. Tapi biarlah kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah berani melangkah, biarlah kita terus melangkah. Dan kita andalkan Tuhan. Jangan kita mundur. Ya, kalau kita mundur, ya berarti kita akan dilatih lagi dari awal. Ya, kita sudah sampai di tengah. Biarlah kita boleh terus maju. Jangan kita lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang, maka kita akan ragu kembali. Maka kita akan khawatir kembali dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus memandang hanya kepada Kristus. Kita terus maju. Mempunyai satu pengharapan bahwa Dia akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan itu. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita hari ini untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita ini akan menjadi berkat. Sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya, karena Tuhan kita sudah menjalani itu terlebih dahulu. Dan Dia akan memberikan kita pengalaman yang sama kalau kita mau. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, karena kehidupan kita di dunia ini untuk menjadi teladan juga bagi orang lain, dikatakan supaya kita dapat menghibur yang lain. Sebagaimana Yesus di dalam setiap kehidupannya, pada saat Dia berada di orang-orang yang merasakan kesedihan, Yesus juga merasakan kesedihan mereka. Pada saat Yesus berada di orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan kesakitan itu. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah orang yang mempunyai kegembiraan, Yesus pun merasakan kegembiraan itu. Ya, dimanapun Yesus berada, Dia selalu memberikan hal-hal yang positif kepada setiap orang, sehingga mereka merasakan akan kasih itu. Mereka merasakan bagaimana damai itu selalu ada untuk mereka. Biarlah nasihat firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, boleh kembali memberikan kita suatu kekuatan, sehingga kita dapat doakan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini,
Walaupun kita sebagai manusia biasa, tetapi Tuhan masih mau memakai kita. Ya pemirsa, biarlah nasihat ini boleh kembali memberikan kita kekuatan. Bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang Tuhan ingin pakai sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan dan setan bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tapi kita mempunyai satu pengharapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia akan berperang untuk kita. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Walaupun kita jatuh, biarlah kita kembali bangkit dan datang kepada Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.